Halo para beban orang tua, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Transporter yang dirilis pada tahun 2002. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan terlihatnya seorang pengemudi bayaran profesional. Dia bernama Frank Martin. Dia langsung mengemudikan mobilnya saat alarm di jamnya berbunyi. Kemudian dengan tiba-tiba datanglah 4 orang perampok yang masuk ke dalam mobilnya. Sebelumnya Frank telah memperkirakan kecepatan dan beban mobil untuk menghindari polisi. Maka dari itu dia tidak menginginkan untuk lebih dari 3 orang di dalam mobil itu. Perampok tersebut pun tak terima dan menodongkan pistolnya, namun Frank terlihat santai saja hingga dia malah menembak salah satu seorang temannya. Kemudian langsung saja Frank membawa perampok tersebut untuk kabur dari kejaran polisi. Karena Frank yang memiliki skill yang baik, dia dengan mudah melewati jalan sempit dan berbelok. Bahkan saat di jalan yang buntu pun Frank dapat meloloskan dirinya. Hal tersebut justru membuat para perampok yang ada di mobil tersebut pun merasa sangat pusing. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi dan sampai di tempat sesuai dengan kesepakatan awal. Namun mereka malah meminta Frank untuk mengantar mereka keluar kota. Frank pun menolaknya. Dia tidak ingin menerima pekerjaan di luar kontrak awalnya. Dia pun langsung merubah plat mobilnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian adegan berganti saat Frank sedang di rumahnya yang berada di tepi pantai. Saat sedang santai, dia melihat berita di TV jika 3 perampok bank tertangkap ketika mereka salah jalan. Tak lama kemudian, Frank didatangi oleh inspektur polisi yang bernama Tarconi. Frank dicurigai karena mobil yang dia gunakan mirip dengan yang digunakan oleh perampok tersebut. Hanya saja plat nomornya yang berbeda. Tarconi mengetahui Frank ahli dalam mengemudi, apalagi diketahui bahwa Frank ini adalah mantan militer. Been the city lately? Nothing ever out of place. Lalu kemudian Frank menemui seseorang untuk mengantarkan sebuah paket di dalam sebuah klub. Frank yang sangat teliti, dia sedang mencatat ukuran dan berat paket yang akan diantarkan. Dia meminta 40.000 US dollar untuk bayarannya. Selain itu dia juga mempunyai beberapa peraturan, yaitu jangan mengingkari kesepakatan dan juga dia tidak mau diberitahu siapa kliennya. Dan jangan pernah membuka paket yang akan dikirimnya. Pada saat siang harinya, paket yang akan dikirim pun dimasukkan ke dalam bagasinya. Di tengah perjalanan, karena ban mobilnya bocor, dia pun harus berhenti untuk mengganti ban mobilnya tersebut. Frank sangat terkejut karena saat dia membuka bagasinya, paket yang dia bawa bergerak-gerak. Namun karena Frank teringat peraturan yang dia buat, Frank tidak peduli akan paket yang bergerak tersebut. Kemudian setelah selesai memperbaiki ban mobilnya, dia pun melanjutkan perjalanannya. Frank pun berhenti kembali untuk beristirahat dan membeli minuman. Namun di sini Frank melanggar peraturannya. Dia membuka bagasi mobilnya dan melihat isi paket tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita. Dia bernama Lai Kuai. Kemudian Frank memberi wanita itu minuman dan kembali menutup bagasi untuk melanjutkan perjalanannya. Saat belum jauh berjalan, Frank kembali harus membuka bagasinya karena Lakwai terus membuat rusuh. Saat itu Lakwai beralasan ingin buang air kecil. Kemudian Frank mengizinkannya dengan mengikatkan tali di lehernya Lakwai dan hanya memberikannya waktu 1 menit. Karena Lakwai yang tak kunjung kembali, Frank pun curiga dan di saat dia mengecek keberadaannya, ternyata Lakwai telah kabur. Lakwai terperosok dan kembali berhasil ditangkap oleh Frank. Saat Frank dan Lakwai kembali, sudah terlihat 2 polisi yang memergokinya. Dengan waktu yang singkat, Frank pun berhasil membuat mereka babak belur.
Hingga pada akhirnya Frank sampai juga di alamat tujuan, yaitu di sebuah rumah seorang gangster. Rupanya Frank menyekap 2 orang polisi tadi di dalam bagasinya. Kemudian Frank pun memberikan paket wanita tersebut. Si bos gangster itu bertanya apakah Frank membuka isi paketannya. Frank hanya menjelaskan tentang peraturannya yang tidak boleh membuka isi paket. Dan bos gangster itu pun langsung membayarnya. Pada saat Frank akan pergi, Frank disuruh untuk mengantarkan paket sebuah koper. Tanpa pikir panjang, Frank pun langsung menerimanya. Di tengah perjalanan, Frank membeli 2 buah minuman yang akan dia berikan ke 2 orang polisi tadi. Namun saat Frank akan kembali ke mobilnya, tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan. Frank meyakini jika koper yang diberikan oleh bos gangster tersebutlah penyebabnya. Dia pun kemudian kembali ke markas gangster tersebut. Karena merasa dirinya terlalu disepelekan, dia langsung membabat habis semua anak buah gangster tersebut. Namun di sana dia tidak berhasil menemukan si bos gangster tadi. Dengan mencuri salah satu mobilnya, Frank pun pergi. Frank tiba-tiba memberhentikan mobilnya saat dia melihat Lakwai sudah berada di jok belakangnya. Dia pun langsung mengeluarkannya dari mobilnya dan meninggalkannya di tepi jalan. Tetapi perasaan Frank tak tega membuangnya, apalagi dia khawatir jika para gangster tadi kembali menangkap si Lakwai. Adegan pun berganti saat Frank sudah berada di rumahnya bersama dengan Lakwai. Dia pun segera membuatkannya makanan. Kemudian Frank membuka perban yang ada di mulutnya. Frank pun pergi untuk istirahat, sedangkan Lakwai melihat-lihat setiap sudut rumah Frank. Lakwai kemudian menemukan seragam militer lengkap dengan bintang penghargaan di dalam sebuah kotak. Lakwai hanya tersenyum dan segera pergi untuk istirahat juga. Sementara itu, di tempat lain, bos gangster sedang mengunjungi sebuah rumah sakit tempat salah satu anak buahnya yang masih hidup. Dia pun terkejut saat tahu jika pelakunya adalah si tukang antar paket yang dia kira sudah meninggoy. Dengan terpaksa, dia harus membunuh anak buahnya tersebut untuk menghindari bocornya informasi jaringan mereka. Pada saat esok harinya, di rumah Frank terlihat Lakwai sedang membuatkan kopi dan sarapan untuk Frank. Namun lagi-lagi, Inspektur Tarkoni pun datang untuk mengklarifikasi plat nomor yang ia temukan di tempat ledakan. Frank pun membuat alasan jika mobilnya hilang saat akan mengambil barang. Tarkoni kembali mempertanyakan tentang bagaimana Frank bisa kembali ke rumahnya dari lokasi yang cukup jauh. Dengan spontan, Lakwai menjawab dialah yang memberi tumpangan kepada Frank. Kemudian Tarkoni melihat mobilnya dan mengatakan jika sedang melakukan otopsi kepada 2 orang polisi korban ledakan tersebut. Tarkoni pun pamitan untuk kembali ke kantornya dan dia berharap jika Frank dan Lakwai datang untuk memberi sebuah keterangan yang lebih rinci. Tiba-tiba Frank mempunyai firasat yang buruk. Nyata saja rumahnya dihantam sebuah bom disertai dengan tembakan senjata. Ternyata itu adalah ulah dari anak buah gangster untuk membunuh Frank. Kemudian sebuah bom kembali diluncurkan membuat mereka berdua tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Frank yang tidak bodoh sebelumnya telah mendesain rumahnya dengan sangat baik. Mereka pun masuk ke dalam kolam renang yang sudah terhubung ke laut, lengkap dengan peralatan selam yang dia simpan di sana. Dan kemudian mereka pun tiba di rumah kedua milik Frank. Frank dan Lakwai pun pergi ke markas polisi dan mendatangi Inspektur Tarkoni. Frank beralasan dirinya tidak tahu jika rumahnya tiba-tiba terbakar karena mereka berdua sedang berada di tepi pantai pada saat itu. Tarkoni pun tidak begitu percaya kepada Frank karena dia tahu bahwa Frank ini adalah orang yang sangat pintar. Kemudian Tarkoni pun kembali bertanya tentang 5.000 amunisi yang ditemukan di sekitar rumahnya. Kembali lagi Frank menjawab jika dirinya tidak tahu dan merasa tidak mempunyai musuh. Tak lama dari itu, anak buah Tarkoni datang jika komisaris memintanya untuk bertemu. Lalu Lakwai mencoba untuk meretas komputer milik Tarkoni untuk mencari tahu tentang identitas lengkap si bos gangster tersebut. Ternyata Tarkoni keluar ruangan dengan sengaja untuk melihat apa yang selanjutnya Frank dan Lakwai lakukan. Kemudian Lakwai mengajak Frank untuk pergi ke markas gangster tersebut. Awalnya Frank pun menolak karena menurutnya lebih baik jika dirinya sudah dianggap tewas oleh mereka semua. Namun fakta mengejutkan pun disampaikan oleh Lakwai. Dia menyebutkan jika 400 orang sedang disekap di dalam sebuah kontainer, termasuk ayah dan juga adik-adikannya, yang mana mereka semua akan diperdagangkan. Terlihat di ruangan Tarkoni, dia sedang melihat mendapat petunjuk dari komputernya.
Lalu adegan berpindah di kantornya bos gangster. Saat dia datang, Frank langsung menodongkan pistolnya. Sementara Lakwai mencari sebuah data kontainer yang membawa 400 orang tersebut. Namun fakta selanjutnya terungkap jika ayah Lakwai ini adalah mafia yang bekerja sama dengan si bos gangster. Lie. Would I kill my own daughter? Lie. Di sini Frank merasa dibohongi oleh Lakwai. Namun secara tiba-tiba Lakwai menodongkan senjatanya kepada ayahnya sendiri. Lakwai pun dipukul hingga pingsan lalu dibawa oleh ayahnya. What now? Take her. Akhirnya Inspektur Tarkoni pun datang serta membawa Frank dan meminta mereka untuk memberi laporan di kantornya. Frank yang terbangun tiba-tiba sudah berada di dalam penjara. Di sana dia mengobrol dengan Tarkoni jika Kwai, ayah Lakwai, adalah seorang ketua penghimpunan pengusaha internasional. Frank pun mengungkap sebuah fakta dengan meminta bantuan untuk membebaskan 400 orang yang akan dijual ke Meksiko. Kemudian Frank berpura-pura menyandra Tarkoni. Ketika tiba di pelabuhan, Frank pun naik ke kapalnya. Karena Frank mempunyai persenjataan yang lengkap, dia pun mengembalikan pistol milik Tarkoni. Setelah sampai di tempat tujuan, Frank pun langsung mencari satu persatu keberadaan kontainer yang berisi 400 gadis tersebut. Hingga dia melihat Lakwai yang sedang ditampar oleh ayahnya. Frank pun langsung menghajar para kelompok gangster tersebut dengan satu persatu. Lalu Frank berupaya untuk mengejar kedua kontainer tersebut yang akan pergi menuju Meksiko. Pada saat di tengah jalan, Frank pun kembali dihadang lagi yang membuat Frank terjatuh ke dalam laut dan berhasil meloloskan dirinya. Kemudian Frank lanjut mengejar kontainer itu dengan mobilnya yang akhirnya mogok. Dia pun akhirnya memaksa petani yang memiliki pesawat capung untuk membawanya. I'm not a tourist. Frank berhasil menemukan kontainer tersebut dan langsung terjun. Dia pun berhasil mengambil alih kontainer tersebut. Tak hanya sampai di situ, dia pun harus menghajar beberapa gangster dan si bos gangster terlebih dahulu. Pertarungan keduanya pun sangat dramatis, dan Frank berhasil menyingkirkan si bos gangster tersebut. Tiba-tiba Kwai pun datang menodongkan senjatanya. Frank juga dibawa ke tepi jurang untuk dieksekusi. Namun Lakwai datang dan menembak ayahnya sendiri hingga meninggoy. He was the bastard. He was. Setelah semuanya selesai, Tarkoni pun datang dan terlihat juga ratusan orang yang keluar dari dalam kontainer tersebut. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.